Assalamualaikum warahmatullahi Cek, wabarakatuh. Selamat cek. malam pemirsa. Satu, Jumpa dua, lagi bersama tiga. saya Muhammad Satu, Zalin Sulaiman di Liputan Seputar cek, Sukrojo. cek. Pemirsa, pada kali Satu, ini dua, Pondok tiga. Pesantren Satu, Salafiyah Syafiyah satu, Sukrojo Situbondo satu, menyelenggarakan dua, Maulid Nabi tiga. Muhammad Sallallahu Alaihi Dua, Wasallam tiga. 1446 Hijriah Cek. untuk santri Satu, putra dua, yang bertempat tiga. di Gelora Ibrahimi. Baik pemirsa, berikut Cek, liputan cek. selengkapnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu perayaan yang diselenggarakan oleh umat Islam di setiap tahunnya untuk menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam ini bertempat di Gelora Ibrahimi, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah khusus untuk santri putra. Acara dibuka langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Dilanjutkan dengan pembacaan surah As-Sajdah oleh juara 1 MTQ tingkat dewasa, yakni Wali Mukhtar Firjatullah. Selanjutnya, sambutan oleh Sekretaris Pesantren Dr. Haji Khairul Anwar MHI yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan rangkaian acara Maulid sejak tanggal 12 September tahun 2024. Para hadirin sekalian yang saya hormati, khususnya adik-adik santri, bahwa peringatan Maulidir Rasul pada malam hari ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Tentu di samping peringatan, di balik peringatan pada malam hari ini, kita ingin mendapatkan hikmah, kita ingin mendapatkan pelajaran dari manusia agung yang kita peringati. Di antara hikmah tersebut adalah bahwa untuk menuju kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan, tidak ada satupun yang dicapai dengan cara yang mudah. Kita lihat profil beliau, di mana sebelum lahir beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Demikian halnya ketika baru usia beberapa tahun, beliau ditinggal oleh ibundanya. Pun demikian juga beliau harus diasuh oleh kakeknya terus menerus sampai kepada pamannya, sehingga kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata untuk meraih kesuksesan butuh perjuangan, ditinggalkan oleh orang-orang kasihnya. Para adik-adik sekalian yang saya hormati, dalam meraih perjuangan ternyata beliau berjuang di dua tanah yang berbeda, yang jaraknya tidaklah dekat. Beliau berjuang pertama di Mekah, kemudian beliau ke Madinah. Jarak dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih ibarat Situbondo ke Semarang. Ya. Kalau sekarang kita jalan tol sudah sampai di Gending, mungkin 3 jam atau 2 jam setengah sudah sampai Semarang. Ya. Tapi kalau kita belajar di dalam sejarah, bagaimana beliau ke Mekah tidaklah lewat jalan tol seperti sekarang. Mungkin bagi beliau yang sudah ke Mekah tahu itu. Ya. Dulu tidak ada jalan tol, semuanya menaiki unta, menaiki kuda. Bagaimana perjalanan itu? Tentu bisa kita rasakan betapa panas dan letihnya. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita di pondok pesantren dalam rangka belajar menuntut ilmu, agar kita bisa membahagiakan orang tua kita, bisa membahagiakan guru-guru kita. Marilah kesempatan yang tersedia ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Bekerja keras untuk menuntut ilmu, karena katanya Al-Ghazali, la takun minal a'mali muflisan, wa la takun minal ahwali khalian, wa yatayaqan anal ilmal mujarrad la ya'khudhul. Bahwa sesungguhnya janganlah kalian menjadi orang yang senantiasa menghadapi kerugian dengan amal perbuatan kita. Kenapa kita mengalami kerugian? Karena kita berbuat sesuatu yang tidak ada nilainya. Wala takun minal ahwali khalian, dan janganlah situasi kondisi kita senantiasa kosong dari sebuah makna. Dan yakinlah bahwa ilmu semata tidak dapat diraih dengan kerja keras. Artinya bahwa di dalam menuntut ilmu
kita harus memadukan antara semangat dan doa, antara ikhtiar zahir dan batin, haruslah kita upayakan. Oleh karena itu sekali lagi adik-adik santri, meskipun perjalanan kita bagi santri lama sudah 6 bulan, janganlah terlalu berpikir 6 bulan ke depan kita sudah pulang. Marilah kita koreksi pelajaran kita, apakah sudah sampai targetnya. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi peraturan-peraturan pondok pesantren, mengikuti apa yang telah diprogramkan oleh pondok pesantren. Mudah-mudahan kita semua di pondok pesantren ini menjadi santri-santri yang membahagiakan guru-guru kita, menjadi santri yang membahagiakan kedua orang tua kita, sehingga kelak kita pulang ke kampung halaman kita masing-masing, kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, nusa dan bangsa. Pada kesempatan kali ini dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, alhamdulillah di sana terdapat event-event perlombaan yang dimana pada kesempatan ini kami dapat menjuarai dalam bidang lomba cipta puisi, di mana harapan kami dengan adanya Maulid Nabi ini bisa menjadi berkah bagi kita semua dan juga menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan sebuah niat ataupun mengabdi kita dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah ini. Dan juga kepada para santri, seluruh para santri agar terus meningkatkan motivasi ataupun giat belajar sehingga kita bisa menorehkan prestasi-prestasi di dalam pondok pesantren, baik itu non akademik ataupun akademik, hingga kita bisa menjadi sebuah santri yang tidak hanya bisa ataupun mengaji di pondok pesantren, namun juga membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa mendapatkan prestasi, baik itu di tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengumuman hasil bacaan sholawat dan surah As-Sajdah oleh Ustadz Hermanto Eskom. Dari rangkaian Maulid Nabi pada kali ini juga terdapat pemberian hadiah kepada pemenang lomba dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Beberapa rangkaian lomba kali ini ialah Fasah, Fesbas, MTQ, MKK, dan berbagai jenis bidang lomba lainnya yang telah dimulai sejak tanggal 10 Agustus tahun 2024 kemarin. Dengan kerinduan yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW, pembacaan maulid yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi dengan diiringi oleh Majelis Hadil Arwah mampu menambah kehikmatan acara yang dilanjutkan dengan mahalul qiyam menghadirkan kekhusyuan para santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo dengan haru tangis bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saat mauidhah hasanah yang disampaikan langsung oleh Habib Qusay Abdullah bin Asegaf dengan sekilas penyampaian hikmah merayakan Maulid Nabi serta kisah-kisah inspiratif mampu menggugah semangat untuk lebih mendalami ajaran Islam dan meningkatkan kualitas ibadah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang menyebut nama Nabi Muhammad, kita yang memuji Nabi Muhammad, lisan kita yang melantunkan qasidah kepada Nabi Muhammad, kita yang kena mulianya. Sehingga sebuah syair mengatakan wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kittu bi ahmusi at'u surayya duhuli fi kaulika duhuli tahta kaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmadan li nabiyya. Dikatakan wa mimma zadani syarafan wa tiha, saya ini merasa mulia, saya ini merasa bangga, kehidupan saya ini saya merasa hebat di dunia ini. Bahkan perasaan bangga saya ini, perasaan senang saya, perasaanku ini seakan-akan diriku terbang dan kakiku menginjak bintang yang paling tinggi, yaitu bintang Suraya. Bintang yang terlihat kecil di muka bumi ini.
Dan itu tidak berlebihan, dan sering pujian-pujian seperti sering. Kalau kata teman-teman Soekarjo, mon bede orang ialem kopeng ngamekar. Ya kan begitu. Kopeng ngamekar. Nah itu apakah kopeng ngamekarongku? Ya kan tidak, tapi hanya sebagai ungkapan. Lah ketika kemuliaan sudah didapatkan oleh seseorang, ketika kemuliaan, kebanggaan didapatkan oleh seorang, pantas dia bangga. Dan seorang penyair ini mengatakan bahwa saya ini bangga, saya ini senang, saya ini merasa mulia. Saya merasa mulia. Kenapa? Apa yang membuat dia mulia sehingga kemudian membuat dirinya terbang sampai ada di bintang yang suraya? Yang pertama, tuhuli tahta kaulika ya ibadi. Karena saya masuk ke sebuah ayat Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, Allah memanggil kita dengan sebutan ya ibadi. Yang kita tahu tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diakui oleh Allah secara khusus di Al-Quran sebagai hamba. Tidak ada. Nabi memanggil nabinya dengan sebutan nama. Ya Khalili Ibrahim, ya Musa, ya Harun. Tidak ada dalam Al-Quran Allah manggil hambanya itu dengan sebutan abdun, tidak ada. Sehingga dalam ilmu tasawuf, pangkat yang paling tinggi itu bukan nabi. Kita tahu ada wali sebagaimana tadi yang dibaca, waya aktob, waya anjab, waya sadat, waya ahbab. Itu kan tingkatan-tingkatan wali. Dan kita tahu di atasnya wali ada nabi. Di atasnya nabi ada rasul, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ilmu tasawuf, rasul itu di bawah sih. Nabi di bawahnya lagi. Pangkat yang paling tinggi adalah Abdullah, hambanya Allah. Tapi yang menyematkan bukan dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Lek ngaku, kalau cuman ngaku, mon perak ngaku, kepi ngaku. Ya kepi, ben pangeran siapa? Pangeran Allah. Siapa kamu? Abdullah. Tapi apakah Allah ngakoni? Ya belum tentu. Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo dilaksanakan Dzikra Maulidur Rasul, peringatan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para santri, yang diawali dengan rangkaian kegiatan dimulai dari sore tadi kirap Ancak Agung oleh pemerintah desa Sumberjo dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini, dan alhamdulillah dilaksanakan dengan baik, diikuti oleh seluruh santri putra di Gelora Ibrahimi, dan juga dilaksanakan untuk khusus santri putri di halaman kantor Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Kami berharap dengan peringatan Maulidun Nabi pada tahun ini dapat menambah kecintaan dan kita memperoleh nadrah dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya beliau dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.